Halo sahabat jiwa, selamat datang kembali di Berkah Semesta, tempat kita bisa merenung dan menggali makna kehidupan dengan lebih mendalam. Hari ini kita akan membahas tentang self-awareness atau kesadaran diri, sebuah kunci penting untuk menjalani hidup yang lebih tenang dan bermakna. So, yuk mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Pertama, kita akan mengenal apa itu self-awareness. Self-awareness atau kesadaran diri bukan hanya tentang mengenal kelebihan dan kekurangan kita, tapi lebih dari itu. Ini adalah tentang memahami cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak dalam setiap momen kehidupan. Banyak orang hidup hanya di permukaannya saja. Mereka bereaksi tanpa benar-benar memahami dari mana reaksi itu berasal. Padahal, jika kita bisa menyadari apa yang terjadi dalam diri kita, kita bisa lebih bijak dalam menghadapi dunia luar. Coba bayangkan sahabat jiwa, ada dua orang yang sedang menghadapi kritikan. Orang pertama, ia merespon dengan langsung marah, defensif, dan merasa diserang. Orang yang kedua, meskipun sedikit tersinggung, ia bisa mengasih jeda, ia bisa menarik nafas sebentar dan mengamati perasaannya, dan bertanya kepada diri sendirinya, mengapa aku merasa tersinggung? Apakah kritik ini benar? Apakah semua ini tentang diriku atau tentang orang yang mengatakannya? Orang kedua memiliki kesadaran diri yang lebih tinggi, dan itulah yang membuatnya bisa lebih tenang dan bijaksana. Kita sering berpikir bahwa ketenangan batin datang dari keadaan eksternal, uang yang cukup, hubungan yang harmonis, atau kesuksesan dalam pekerjaan. Padahal, ketenangan sejati datang dari dalam diri, dari bagaimana kita memahami diri sendiri, bagaimana kita merespon hidup, dan bagaimana kita menerima setiap pengalaman dengan lapang dada. Masalah hidup itu cuma 10%, dan yang 90% adalah cara kita meresponnya. Tanpa self-awareness, kita mudah terseret oleh gelombang emosi. Kita mudah marah tanpa tahu akar permasalahannya. Kita cemas tanpa memahami alasannya. Kita merasa kosong tanpa tahu apa yang sebenarnya kita cari. Tapi ketika kita mulai lebih sadar, kita mulai melihat pola dalam diri kita. Kita mulai memahami bahwa amarah seringkali muncul dari rasa takut, bahwa kecemasan sering berasal dari ekspektasi yang kita buat sendiri, dan bahwa kekosongan bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi justru ruang yang bisa diisi dengan makna yang lebih dalam. Jadi, bagaimana kita bisa meningkatkan self-awareness? Meningkatkan kesadaran diri bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam, tetapi dengan latihan yang konsisten, kita bisa mulai mengenali diri sendiri dengan lebih mendalam. Ada beberapa cara yang bisa sahabat jiwa lakukan untuk bisa meningkatkan self-awareness. Yang pertama, latihan mindfulness, kesadaran penuh. Mindfulness adalah seni menyadari apa yang sedang terjadi di dalam dan di luar diri kita, dan tanpa terbawa oleh arus. Saat makan, sadari rasa makanan yang masuk ke dalam mulut. Saat berbicara, dengarkan dengan penuh perhatian. Saat merasa emosi muncul, coba berhenti sejenak dan rasakan tanpa buru-buru bereaksi. Mindfulness membantu kita keluar dari mode autopilot dan benar-benar hidup di sini, di saat ini. Karena hidup yang sesungguhnya itu di sini, saat ini, sekarang. Cara yang kedua yang bisa sahabat jiwa lakukan, cobalah membuat jurnal refleksi. Terkadang kita baru menyadari apa yang kita rasakan setelah menuliskannya.
Mulailah dengan jurnal refleksi. Tuliskan apa yang kamu rasakan setiap hari. Tanpa sensor, tanpa filter, kamu akan mulai melihat pola dalam pikiran dan emosimu. Ini seperti membuka jendela ke dalam diri sendiri. Setiap malam, cobalah tuliskan perasaan apa seharian ini yang saya rasakan. Tuliskan semua hal, semua kejadian yang membuat Anda mungkin merasa kesal, marah, atau kecewa. Dan yang terakhir, tuliskan 3 hal yang Anda syukuri hari ini. Cara yang ketiga, cobalah mengamati diri dari perspektif orang lain. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, jika aku adalah orang lain, bagaimana aku melihat diriku sendiri? Apa yang orang lain rasakan saat berinteraksi denganku? Ini bukan untuk mencari validasi, tetapi untuk memahami bagaimana kita mempengaruhi dunia di sekitar kita. Semakin kita menyadari cara kita berinteraksi dengan orang lain, semakin kita bisa tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Cara yang keempat, praktekkan meditasi. Karena dengan meditasi, kita bisa masuk dalam keheningan. Dan dalam keheningan itu, kita bisa mendengar diri kita sendiri. Karena dunia saat ini terlalu begitu bising. Selalu ada sesuatu yang menarik perhatian kita. Entah itu di media sosial, pekerjaan, atau percakapan yang tak ada habisnya. Cobalah untuk duduk dalam keheningan. Tarik nafas dan dengarkan suara hatimu. Keheningan memberi kita ruang untuk mengenali diri kita sendiri tanpa gangguan eksternal. Selanjutnya, cara yang kelima yang bisa sahabat jiwa lakukan, belajar dari setiap emosi yang muncul. Jadikan emosi sebagai petunjuk, bukan sebagai musuh. Jangan terburu-buru menekan atau mengabaikan perasaanmu. Jika kamu sedang merasakan marah, tanyakan, apa yang sebenarnya aku butuhkan? Jika sahabat jiwa merasa cemas, tanyakan, apa sebenarnya yang aku takutkan? Karena setiap emosi selalu membawa pesan. Dan dengan memahami pesan itu, kita bisa lebih sadar dalam merespon hidup. Semoga 5 cara ini bisa membantu sahabat jiwa untuk meningkatkan kesadaran diri. Ketika kita hidup mulai lebih sadar, kita tidak lagi mudah terseret arus. Kita tidak lagi bereaksi secara impulsif, tetapi merespon dengan penuh kesadaran. Kita mulai melihat bahwa setiap momen dalam hidup, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, adalah bagian dari perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Kesadaran diri bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi lebih autentik. Ini tentang menerima diri apa adanya. Sembari terus tumbuh dan berkembang, ketika kita hidup dalam kesadaran, kita tidak lagi terjebak dalam penyesalan masa lalu atau ketakutan akan masa depan. Kita bisa lebih hadir seutuhnya di sini, saat ini, sekarang. Ketika kita bisa hadir penuh di sini saat ini, hidup kita akan menjadi lebih tenang dan kita akan merasakan benar-benar hidup. Ada hidup, ada drama hidup, dan yang membuat ruwet itu adalah drama hidup. Dan terkadang kita lebih banyak drama hidupnya. Jadi sahabat jiwa semua, apakah siap untuk mulai hidup dengan lebih sadar? Perjalanan ini bukan tentang mencapai suatu titik akhir, tetapi tentang terus membuka mata, membuka hati dalam setiap langkah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe dan bagikan ke orang-orang yang mungkin membutuhkannya. Mari kita bersama-sama menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih sadar, dan lebih bermakna. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. I love you all.